Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami dengan judul Sistem Rekomendasi Film menggunakan konten basic filtering. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Sela Yunita, berasal dari Universitas Merdeka Malang sebagai Chief Executive Office dan Data Science. Kemudian Sarina berasal dari Universitas Medan Area sebagai Project Manager dan Chief Technology Office. Dan yang terakhir saya sendiri Jayartina Harahap sebagai desainer. Sebelum kita membahas proses pembuatan website, terlebih dahulu kita mengenal apa itu rekomendasi film menggunakan basic filtering. Di mana yang dimaksud di sini rekomendasi film menggunakan basic filtering yaitu web aplikasi untuk membantu para produsen atau pengguna dalam menentukan judul film secara cepat sehingga mempermudah dalam pemilihan judul yang memiliki opsi atau pilihan film yang terlalu banyak. Kemudian yang dimaksud dengan konten basic filtering merupakan pemilteran berbasis konten, di mana sistem ini memberikan rekomendasi film yang disukai oleh pengguna. Adapun tujuan pembuatan aplikasi ini yaitu membantu para pengguna atau konsumen sehingga dalam menentukan judul film yang diinginkan melalui web lebih efektif dan efisien. Artificial Intelligence adalah ilmu dan rekayasa pembuatan untuk menjalankan tugas menggunakan komputer. Kemudian untuk tahap proses pembuatan proyek akhir kami ini terdiri dari yaitu problem scoping, data akuisisi atau akuisisi data, data eksplorasi atau eksplorasi data, modeling atau pemodelan, evaluasi, dan yang terakhir deployment. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem scoping. What? Apa? Rekomendasi film. Rekomendasi film adalah aplikasi yang diciptakan untuk membantu pengguna dalam menentukan judul secara cepat atau menemukan judul secara cepat. Why? Kenapa? Untuk mempermudah menentukan judul film. Who? Untuk siapa? Untuk konsumen atau masyarakat yang menggunakan aplikasi. Where? Di mana? Di negara India. Selanjutnya ada akuisisi data. Data acquisition merupakan alat atau proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi data untuk tujuan menganalisa suatu gejala fisik atau elektrik seperti tekanan atau suara menggunakan komputer. Dataset yang digunakan dapat diakses di link yang tertera di sini. Selanjutnya, data acquisition atau akuisisi data. Tahap ini merupakan tahap awal pada codingan di mana dilakukannya mengimport dataset melalui Pandas. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah membaca sebuah file dengan banyak jenis format seperti file, txt, csv, dan lain-lain. Selanjutnya ada data exploration atau eksplorasi data. Eksplorasi data ini bertujuan untuk mendeteksi adanya error pada data, mengoreksi asumsi, mengungkapkan struktur, dasar, pemilihan model awal yang sesuai dan benar dengan prediksi. Dataset terdiri seperti movie ID, title, overview, genres, keyword, cast, dan crew. Selanjutnya, modeling. Proses modeling merupakan gabungan
dari genre, keyword, crew yang sebelumnya di pre-processing metadata yang digunakan sebagai acuan untuk pengecekan similarity antar konten. Selanjutnya, pada proses pertama atau tahapan pertama, yakni modeling adalah pembuatan metadata membuat kolom baru sebagai acuan rekomendasi konten. Kolom baru yang dibuat merupakan gabungan dari beberapa kolom genre, keyword, cache, dan crew yang telah sebelumnya di pre-processing, dan kolom ini yang digunakan metadata sebagai acuan untuk pengecekan similarity antar konten. Selanjutnya, pada tahap kedua, yakni pembuatan metadata merubah tipe data list menjadi collapse pada setiap kolom. List merupakan tipe data yang dapat memuat banyak nilai. Collapse merupakan fungsi dari Bootstrap yang digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan suatu konten. Selanjutnya, pada tahap berikutnya, pemodelan rekomendasi merancang sistem utama untuk memberikan pilihan rekomendasi yang sesuai. Baik, di sini saya akan menjelaskan evaluasi. Evaluasi digunakan untuk dataset yang berukuran besar membagi dataset menjadi dua bagian, yakni bagian yang digunakan untuk training data dan testing data dengan proporsi tertentu. Selanjutnya, deployment. Deployment merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan atau mendemonstrasikan aplikasi yang telah dikerjakan oleh para programmer untuk mengembangkan aplikasi atau website. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya, proses deployment, ada hosting yang harus digunakan. Hosting ini merupakan sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. File website yang tersimpan dalam hosting berupa gambar, skrip, video, email, aplikasi, dan database. Kami menggunakan hosting atau web service yaitu Heroku. Ini adalah tampilan localhost dalam sistem rekomendasi film yang kami gunakan. Langsung saja ke deployment atau cara menampilkan atau ngerunning di dalam CMD. Di tahap ini kita memasukkan file yang telah kita simpan di laptop masing-masing. Setelah tahap berikutnya, nama file yang telah kita simpan dalam proyek kami menyimpannya dan membuat file CMD recommended system key. Untuk running aplikasinya, kita ketik stranded run app Untuk menampilkan webnya, kita tunggu beberapa saat. Rekomendasi sistem movie di dalam proyek kami untuk menentukan atau memilih opsi pilihan yang kita inginkan, hanya saja kita mengetik
Judul filmnya seperti berikut. Contohnya Avatar. Lalu klik recommended. Di dalam rekomendasi sistem movie ini, ketika kita mengetik judul film Avatar yang keluar nama film-filmnya Titan, Small Soldiers, Ender's Game, dan lain-lain. Untuk memastikan apakah judul yang kita inginkan sesuai atau tidak, caranya seperti ini. Nah, yang muncul Titan A, Small Soldiers, Independence Day, dan lain-lain. Apakah sesuai di aplikasi websitenya? Kita lihat. Nah, sesuai. Untuk menentukan judul film yang kita inginkan, kita hanya klik di pilihan ini. Contohnya Space Star. Lalu klik recommended. Akan muncul judul film seperti ini. Nah, untuk hasil proyek akhir kami, aplikasi ini diciptakan untuk membantu para pengguna dalam menentukan judul film secara cepat, sehingga mempermudah dalam pemilihan judul yang memiliki opsi atau pilihan film yang terlalu banyak. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan, pengujian, dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, aplikasi ini mampu membantu pengguna untuk menampilkan list film yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan mempermudah melakukan perekomendasian film. Yang kedua, rekomendasi ini berdasarkan konten. Dalam sistem ini disebut sebagai metadata yang merupakan gabungan dari genre, keywords, codes, dan clue. Yang ketiga, untuk tahapan proses dalam membangun sistem rekomendasi ini terdiri dari problem scoping, data akuisisi, data eksplorasi, modeling, evaluasi, dan deployment. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.